Nggak apa-apa, anak-anak ini tuh kerja. Rin, kamu tuh nggak ngerti kondisi aku di sini. Apa, Mo? Kak Kris. Panggil suster buruan. Tapi emang kamu kok nggak pernah nyusahin kalian ya? Enggak. Udah kalian semua berhenti kerja ya? Halo semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Pasti sudah gak sabar kan sama review film dari kita. Nah, film yang kali ini kita bakalan review berjudul Satu Kakak Tujuh Ponakan, yang menceritakan tentang seorang pria yang menanggung kehidupan adik-adiknya yang masih sekolah dan bahkan ada yang masih bayi. Penasaran kan sama kelanjutan filmnya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi, dan inilah filmnya. Adegan film ini menampilkan 3 orang adik yang bernama Woko, Nina, dan juga Ino yang sedang mengantri kamar mandi. Di dalam ternyata ada kakak mereka yang bernama Moko. Apa? Nggak sopan ah! Kak, aku udah kebelet pup, Kak. Setelah semuanya siap, Moko pun bersiap-siap untuk menghadapi sidang kuliahnya dan dibantu dipasangkan dasi oleh kakak perempuan serta kakak iparnya. Bangga loh sama kamu tuh. Kan kayak dosen. Apa? Dan tak lama kemudian, mereka semua berangkat dan berpamitan kepada kakak perempuannya yang sedang hamil besar bersama sang kakak ipar. Hati-hati ya, Mas. Ano. Seperti biasa, mereka berangkat bersama dan sebelum berangkat, Moko pun melihat pemandangan yang sangat romantis antara kakak ipar dan kakak perempuannya tersebut. Dadah. Saat di kampus, Moko sedang menunggu panggilan sidang sampai badannya gemetaran. Dan tak lama kemudian, datanglah pacar Moko yang bernama Muren. Dia pun membawakan sepatu baru untuk Moko karena sepatu lamanya sudahlah rusak. Rin, ngerepotin kayak gini tuh. Enggak apa-apa. Mo, kalau kamu aja takut, gimana yang lain coba? Gimana S2 nanti, Om? Dan sampai akhirnya, Moko dipanggil masuk sidang. Dan Muren setia menemani dari luar sambil terus menyemangatinya. Namun, tiba-tiba Muren pun ditelepon oleh kakak perempuan Moko yang mengabarkan bahwa suaminya terkena serangan jantung dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Mas Ad mau serangan jantung. Dan setelah Moko selesai sidang, Muren pun langsung memberitahukan kabar buruk tersebut kepada Moko. Moko pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Dia melihat adik-adiknya sudah menangis semua. Begitu pula dengan kakak perempuannya yang menangis histeris karena sang suami telah meningsoy. Dan saat semuanya sedang berduka, tiba-tiba perut kakak Moko terasa sakit dan air ketubannya pecah, sehingga ia harus segera dibawa ke ruang persalinan. Kak Kris. Panggil suster buruan. Dan di sana, Moko lah yang membantu mengurus semuanya dan sampai akhirnya sang keponakannya lahir ke dunia. Adanya harus belajar nyusu. Tetapi, lagi-lagi mereka harus berduka karena kakak Moko tidak sadarkan diri lalu meninggal dunia setelah melahirkan. Dok, kakak saya dok. Beberapa hari kemudian, saat di rumah Moko, kini ialah yang harus mengurus keponakannya yang masih bayi itu karena sang kakak telah tiada. Moko kini menjadi anak tertua di antara semua adik-adiknya. Hai, Mo. Kamu lagi apa? Dan ya kak. Dan saat di rumah, Moko pun melakukan panggilan telepon dengan kakak perempuannya yang satu lagi. Dan sang kakak memberitahu bahwa suaminya tidak bisa pulang ke Indonesia, sehingga Moko terpaksa harus mengurus keponakannya yang bernama Ima itu sendirian. Habis tidurin Ima aku, kakak lagi apa di sana? Pada malam harinya, Muren pun datang menemui Moko untuk memberitahukan materi pelajaran di kampus. Karena Moko sekarang sudah jarang masuk kuliah akibat sibuk mengurus Ima. Soalnya kan katanya proyeknya emang harus networking. Aku kalau jadi kamu, Mo, pasti ngelakuin hal yang sama. Moko pun mulai merasa tidak enak hati kepada Muren karena terus-menerus merepotkannya. Dan tiba-tiba, adik-adiknya memanggil Moko karena Ima terus menangis dan tidak mau digendong oleh mereka. Kak, sorry. Ima nangis dulu kak. Maaf ya kak. Sorry kak. Apa nggak apa-apa? Mereka semua berusaha menenangkan Ima, sementara Muren hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Hari-hari Moko berlanjut dengan mengurus bayi sendirian di rumah. Ia juga mulai menghitung tabungannya untuk memastikan apakah masih cukup untuk biaya hidup. Selain itu, ia juga mulai mencari pekerjaan lepas atau freelance untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Dan beberapa bulan kemudian, Moko pun melakukan wawancara kerja di sebuah kafe. Tetapi ia harus terpaksa membawa Ima bersamanya. Iya, silakan. Pup, iya. Proyeknya dalam sebulan rata-rata berapa ya, Pak? Ia pun melamar pekerjaan sebagai freelance, tapi ia harus pamit lebih awal karena harus mengantarkan Ima untuk imunisasi. Saya izin sebentar ya, Mas ya. Dan di klinik tersebut, hanya Moko satu-satunya laki-laki yang mengantarkan bayi untuk imunisasi sendirian. Apa ini?
Pada malam harinya, Moko dan adik-adiknya pun berusaha menenangkan Ima yang sangat rewel efek setelah imunisasi. Moko bahkan harus tidur sambil duduk hingga pagi demi menenangkan Ima, sedangkan adik-adiknya yang lain sudah tertidur nyenyak. Dan keesokan harinya, Moko pun melakukan wawancara kerja lagi, tetapi ia ditolak karena kliennya membutuhkan pekerja yang fokus dan tidak menjadikan pekerjaan itu hanya sebagai sampingan. Moko pun sudah memohon untuk diterima, tetapi keputusan klien sudahlah bulat. Jadi kamu kok dipecat? Kasih saya satu kesempatan lagi, pasti janji gak akan ngulangin ini. Sorry. Moko pun merenungi nasibnya sendirian di dalam kamar mandi sambil mendengarkan tangisan Ima yang selalu terdengar di telinganya setiap hari. Dan keesokan harinya, Moko pun melakukan panggilan video dengan Muren untuk membahas tentang masa depan yang sudah mereka susun bersama. Tetapi Moko sudah merasa kehilangan semangat dan tiba-tiba ia pun langsung memutuskan hubungannya dengan Muren. Dan kita jalan sendiri-sendiri dulu ya. Ya udah kamu cerita dong, Mo. Masih banyak yang bisa kamu capai di hidup kamu, Rin. Muren menangis memohon kepada Moko untuk tetap bersama dan menjalani semuanya bareng-bareng. Tetapi Moko tetap bersiteguh pada keputusannya itu. Yaudah, aku mati nih. Moko pun lalu pergi ke dapur sementara panggilan video masih belum dimatikan. Tiba-tiba Moko pun tersandung dan ketumbahan air panas. Moko pun berteriak kesakitan sendirian sampai Ima juga ikut menangis. Melihat kejadian itu dari layar, Muren semakin sedih dan tidak tega melihat kehidupan Moko yang sekarang. Pada malam harinya, Moko seperti biasa harus begadang menemani Ima yang susah tidur. Walaupun Moko harus mengorbankan kuliahnya, tetapi ia harus ikhlas membesarkan Ima dan juga adik-adiknya yang masih bersekolah. Bahkan, Moko kini menjadi wali murid bagi ketiga adiknya saat pengambilan rapor di sekolah. Walaupun ia harus datang sambil membawa Ima yang masih bayi. Dan selesai mengambil rapor, mereka pun duduk bersantai di depan sekolah sambil menikmati es potong. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap malamnya Moko selalu dipenuhi dengan tangisan Ima yang harus ia hadapi sendirian dan begadang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Moko. Keesokan harinya, adik-adik Moko sedang melihat Google Maps untuk mencari pantai karena mereka sangat ingin pergi liburan suatu saat nanti. Melalui Maps itu, mereka pun juga bisa melihat rumah lama mereka yang menemukan foto sang kakak yang sedang tersenyum bahagia di masa lalu. Bisa ada tuh maki dari situ. Bisa dong. pindahin ke Dan saat Moko sedang bermain dengan Ima di teras rumah, tiba-tiba guru pianonya pun datang dan meminta tolong kepada Moko untuk menjaga anak perempuannya sementara waktu sambil memberikan sedikit uang karena sang guru harus pergi. Awalnya Moko menolak karena ia sudah sangat kerepotan menjaga 3 adik dan 1 keponakannya. Tetapi tiba-tiba anak guru les tersebut yang bernama Gadis atau biasa dipanggil Ais muncul dan berjanji akan menjadi anak yang baik serta mau membantu-bantu pekerjaan di rumah Moko. Tapi di sini juga saya ngurusin 4 keponakan saya. Saya bukan yang mau bantu. Janji gak akan repotin, Kak. Ais pun akhirnya dipersilakan masuk dan diterima untuk tinggal di rumah Moko. Ais bisa masak, Kak. Nyuci juga bisa. Duduk dulu aja, Is. Saat Moko sedang memasak bersama Woko, mereka pun mengobrol soal kemungkinan mengadopsi Ais. Tetapi Moko menyatakan bahwa ia sudah tidak bisa berbuat banyak dan hanya berniat membantu sebisa mungkin. Biar kamu juga bisa kuliah. Menjaga ini mas siapa? Dan selesai memasak, saat mereka hendak memanggil semuanya untuk makan malam bersama, tiba-tiba Ais pun menunjukkan keahliannya bermain piano yang membuat mereka semua terhibur. Ais pun ternyata memang sangat pandai bermain piano dan juga bernyanyi. Ayo makan. Jangan risaukan. Keesokan harinya, kini giliran Woko yang menjaga Ima karena ia sudah lulus sekolah, sedangkan adik-adik yang lain tetap berangkat sekolah. Dengan bantuan Woko, Moko pun kini bisa mulai fokus mencari pekerjaan penuh waktu. Sama kakak dulu ya. Kamu kuliah. Jajan lagi. Ini kakak mau interview dulu, kamu doain aja ya. Moko pun mulai melakukan wawancara kerja di sebuah perusahaan untuk posisi arsitek. Kebetulan di lantai 2, Muren tidak sengaja melihat Moko sedang diwawancarai. Muren pun langsung menghadap bosnya untuk memberikan rekomendasi karena ia tahu betul kemampuan Moko di bidang tersebut. saya ngerti kamu punya pengalaman kerja sebelumnya. Ini yang dibawa lagi di interview ya, Pak? Sorry, kemarin tuh kita udah sepakat kan, belum mau ngasih tahu Pasem dulu. Moko pun sangat terkejut mengetahui Muren bekerja di sana dan mengucapkan terima kasih karena telah direkomendasikan. Kamu dikasih PR sama Pak Alif? Moko dan Muren pun kemudian mengobrol bersama, lalu Muren mengajaknya berkeliling kantor. Muren pun menanyakan kabar adik-adik dan keponakan Moko yang kini pasti sudah tumbuh besar. Moko menjawab bahwa ia tetap setia menemani mereka. Dan selain itu, Moko juga sempat bercerita bahwa ia baru saja bertengkar dengan Nina karena Nina sering pulang larut malam. Anak-anak gimana kabarnya? Ima udah bisa main sendiri sekarang.
Baru-baru ini aku berantem sama Nina. Gara-gara dia pulangnya telat. Ternyata Nina sedang diviralkan oleh teman-temannya karena baru saja diputuskan oleh pacarnya. Merasa bersalah, Moko pun kemudian meminta maaf kepada Nina sambil mencuci piring karena takut Nina merasa terlalu dikekang. Nah, ternyata dia habis diputusin. Kamu kok minta maaf ya? Muren pun juga menanyakan kabar Woko yang ternyata sekarang bekerja sebagai pengemudi ojek online untuk membantu keuangan keluarga. Sebenarnya dia mau banget kuliah, mau kuliah hukum katanya. Dia ngojek sekarang, biar Nina bisa kuliah. Moko juga bercerita bahwa ada anggota keluarga baru bernama Ais yang kini tinggal bersama mereka karena dititipkan oleh guru lesnya. Oh, namanya Gadis. Dipanggilnya Ais. Setelah mengobrol, Moko melanjutkan wawancara kerja langsung dengan sang bos berkat rekomendasi dari Muren. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja. Dan di rumah, saat Moko sedang membersihkan kamar mandi, ia pun ditelepon oleh bos Muren dan diterima bekerja di perusahaan tersebut. Dan setelah itu, Woko pun menghampiri Moko dan mengabarkan bahwa Ino sedang mengeluh sakit perut yang luar biasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Kalau gitu lokasi sama waktunya dikirimin ke saya aja ya. Katanya si Anu sakit tuh perutnya. Mereka pun langsung membawa Ino ke rumah sakit dan dokter pun menyatakan bahwa Ino mengalami gejala tipes dan infeksi saluran pencernaan. Saat Moko mengurus administrasi, ia pun diberitahu bahwa kartu BPJS Ino sudah tidak aktif karena menunggak selama 2 tahun. Jika membayar secara mandiri, biayanya mencapai Rp2.500.000. Moko pun mulai kebingungan lalu kembali ke kursi tunggu. Totalnya Rp2.852.000. Untuk BPJS-nya ternyata ada penunggakan bayar. Ia kemudian menghubungi penjual laptop yang sebelumnya ingin ia beli dan membatalkan pembelian tersebut karena uangnya harus digunakan untuk membayar biaya rumah sakit. Ya mahal murah relatif sih, yang penting sembuh kan. Setibanya di rumah, Woko pun memarahi Ino karena sering makan sembarangan sehingga membuat perutnya sakit. Dan di samping tempat tidur Ino, Moko pun mulai bekerja membuat desain bangunan menggunakan laptop lamanya. Tetapi laptop tersebut terus menerus mati sendiri sehingga pekerjaannya tidak kunjung selesai. No, obatnya sini. Ya enggak. Nah lo. Adik-adik Moko pun merasa sangat kasihan melihat kondisi tersebut. Tetapi tidak lama kemudian, Muren datang membawakan makanan untuk mereka, sekaligus membawakan sebuah laptop baru untuk Moko karena ia tahu Moko sangat membutuhkannya untuk bekerja. Suaranya tuh kayak ngasih tahu gitu. Makanya kok dari tadi laptopnya restart mulu. Berkat laptop baru itu, Moko pun akhirnya bisa lanjut bekerja hingga larut malam, ditemani oleh Muren yang menunggu adik-adik Moko sampai tertidur pulas. Keesokan harinya, Muren pun berangkat kerja bersama Moko. Mereka mengingat kembali masa-masa kuliah saat mereka sering berangkat bersama. Moko masih merasa sangat sungkan karena Muren sudah terlalu banyak membantunya. Tetapi Muren meyakinkan bahwa ia melakukannya dengan tulus karena ingin menemani Moko. Enggak, aku gak suka aja kalau misalnya aku tuh jadi ngerepotin kamu. Dan kok kamu malah senyum sih? Pada malam harinya, Moko pulang membawa terang bulan dan mengumumkan kepada adik-adiknya bahwa ia sudah resmi diterima bekerja. Dan semuanya bersorak gembira, termasuk Moko yang juga senang karena mereka kedatangan kakak perempuan tertua mereka yang bernama Kak Usa. Oh, ini maksudnya. Kamu gimana kabarnya? Keterima kerja? Bersama suaminya yang bernama Mas Eka. Semua adik-adik Moko memberikan selamat kepada Moko lalu menyapa Mas Eka. Mas Eka bertanya banyak hal tentang pekerjaan baru Moko. Tetapi nada bicaranya terdengar meremehkan saat menanyakan soal gaji, sehingga membuat Moko merasa tidak nyaman. Kamu fokus aja sama kerjaan. Cuman kalau awal-awal kerja kan berapa sih paling ya? Mereka kemudian makan bersama dan terlihat Ino yang dengan lahapnya memakan kue terang bulan red velvet bersama dengan nasi putih. Hah? Enak. Manggo sedikit air. Hari pun berganti, Moko pun mengajak Muren untuk mencuci mobil di tempat cuci otomatis. Di sana Moko bercerita tentang kejadian lucu semalam saat Ino makan terang bulan memakai nasi. Moko pun kembali bertanya mengapa Muren tetap bertahan membantunya. Muren menjawab bahwa ia merasakan apa yang Moko rasakan, yaitu perasaan bersalah. Muren tahu Moko merasa bersalah karena sebentar lagi ia akan sibuk bekerja dan posisinya mengurus rumah tangga akan digantikan oleh Mas Eka. Dan setelah itu, Muren memberitahu bahwa kliennya yang bernama Pak Albert membagikan voucher liburan gratis di resortnya. Maaf ya, Rin. Dia tuh sempat bagi-bagi voucher gitu mau untuk nginep di resortnya. Kata kamu bagus buat Ima. Muren pun mengusulkan agar Moko mengajak adik-adiknya berlibur ke sana sekaligus sebagai momen untuk memberitahukan bahwa Moko akan ditugaskan bekerja di luar kota selama beberapa bulan. Awalnya Moko menolak karena takut merepotkan Muren, tetapi setelah dibujuk dan memikirkan kebahagiaan adik-adiknya, Moko pun akhirnya setuju.
Beberapa hari kemudian, mereka pun akhirnya pergi berlibur bersama. Mereka pun bermain dan menikmati pemandangan indah di pantai pada sore hari. Dan di sana, Moko bercerita bahwa ia akan bekerja di proyek resort tersebut dan akan lama tidak pulang ke rumah. Adik-adik Moko pun merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena Moko rela bekerja keras dan menghidupi mereka. Panjangmu yang pasti. Kakak juga minta maaf ya, bakalan tinggalin rumah lama. Keesokan harinya, saat mereka lanjut bermain di pantai, tiba-tiba ada seorang pelayan minuman yang menyapa Ais dan mengaku sebagai saudaranya. Moko pun memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa Ais dititipkan kepadanya. Ternyata saudara Ais tersebut dulu sangat ingin menjaga Ais, tetapi ayah Ais tidak menyetujuinya dan lebih memilih menitipkannya kepada Moko. Udah pernah ceritain sama Ananang, Ais teh saudara saya. Pada malam harinya, saat adik-adik Moko berpura-pura tidur, Moko pun mengobrol serius dengan Mas Eka dan juga Kak Usa. Mas Eka pun memberikan banyak nasihat, tetapi bahasanya sangat merendahkan hingga membuat Moko tidak nyaman. Moko meminta tolong kepada Mas Eka untuk menjaga adik-adiknya selama ia bekerja di luar kota. Mas Eka pun berkata bahwa Moko sangat hebat karena rela berkorban demi adik-adiknya yang dianggapnya tidak berguna. Kamu udah berjuang 2 tahun sampai kamu batalin S2 kamu. Dan kamu itu udah berkorban banyak, Mo. Kalau kamu kuliahin dia juga paling nggak lama gede. Oh, Jangan gitu juga ngomongnya, Ma. loh, tapi kamu lihat sendiri kan? Ngorbanin masa mudanya buat ponakan-ponakannya. Ternyata semua omongan pedas Mas Eka itu didengar jelas-jelas oleh adik-adik Moko yang belum tertidur. Mereka semua menangis dalam diam karena mereka sangat bersalah dan menjadi beban bagi Moko. Mas Eka kemudian berjanji akan mendidik adik-adik Moko agar bisa hidup mandiri. Ada orang yang diapit sama tanggungan yang seharusnya nggak ditanggung. Kamu nggak usah sok jadi pahlawan kesiangan. Nanti biar Mas Eka yang ngomong. Saat di perjalanan pulang dari pantai, suasana di dalam mobil sangatlah hening. Semua adik Moko terdiam sedih karena masih terbayang-bayang oleh kata-kata menyakitkan Mas Eka tadi malam. Dan sesampainya di rumah, Ais pun akhirnya berpamitan kepada mereka karena ia memutuskan untuk tinggal bersama saudaranya yang bekerja di pantai tersebut. Berkabar ya, Lis. Moko pun kemudian teringat pada kata-kata kakaknya di masa lalu yang mengatakan bahwa di antara mereka semua, Moko adalah anak yang paling penurut kepada orang tua, sehingga seharusnya Moko lah yang memiliki jalan hidup paling bahagia. Paling nurut lagi sama orang tua. Dan ketika di rumah, Ima pun menangis rewel. Semua orang sibuk berusaha menenangkannya, kecuali Mas Eka yang hanya duduk bersantai sambil membentak Ima untuk berhenti menangis. Pun akhirnya pindah ke sebuah kosan di luar kota untuk memulai pekerjaannya membangun proyek resort tersebut. Dan pada hari pertama bekerja, Moko sedang berdiskusi dengan Moren dan timnya. Tiba-tiba ia pun ditelepon oleh Mas Eka yang meminta kiriman uang dengan alasan untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Tanpa berpikir panjang, Moko pun langsung mentransfer sejumlah uang kepada Mas Eka. Ya udah Mas, saya transfer sekarang ya. Biayanya berapa Mas? Pada hari-hari berikutnya, Mas Eka pun semakin sering menelpon untuk meminta uang dengan berbagai macam alasan. Kali ini ia pun beralasan membutuhkan uang untuk membeli hadiah acara reuni. Lagi-lagi, Moko pun langsung mentransfernya tanpa banyak tanya. Kelakuan Mas Eka pun tidak berhenti sampai di situ. Ia terus memeras Moko dengan alasan anak-anak ingin makan enak di luar rumah. Mas, jangan gitu Mas, saya ganti aja. Iya, pakai duit Mas Eka dulu, nggak apa-apa. Dan suatu malam, Moko pun mencoba menelpon Inu dan Woko, tetapi tumben sekali panggilnya tidak dijawab. Moko pun mulai merasa curiga dan khawatir. Untuk melepas rindu, Moko pun hanya bisa memandangi foto keluarga yang ia bawa karena ia sangat merindukan suasana rumahnya yang sangat ramai. Ketika Moko, Moren dan rekan kerjanya sedang rapat di pantai, Mas Eka pun kembali menelpon untuk meminta uang. Dan kali ini, Moren ikut mendengarnya. Moren kemudian menasihati Moko agar tidak terlalu mudah memberikan uang kepada Mas Eka. Apalagi Moko sudah rutin memberikan uang bulanan. 7 orang, 7 ponakan. Serius. Sama-sama, Mo. Pada sore harinya, Moko dan timnya pun melakukan presentasi desain di hadapan Pak Robert selaku pemilik resort. Saat Moko menjelaskan tentang desain ruang tengah dan pemilihan kursi, ternyata Pak Robert sama sekali tidak setuju dengan konsep tersebut. Tetapi Moko tetap bersikeras mempertahankan desainnya karena menurutnya desain tersebut lebih cocok untuk resort keluarga. Terinspirasi dari bayangannya akan keluarganya yang ramai dan hangat, Moko terus menentang permintaan Pak Robert hingga membuat sang bos besar marah lalu mengusir Moko keluar dari ruangan. Sebenarnya ada alasannya Pak, sebentar. Nggak seperti yang saya minta. Saya bisa batalin. Kamu keluar, saya udah gak mau dengar lagi dari kamu. Setelah presentasi selesai, Moko berusaha meminta maaf kepada Pak Robert, tetapi ia diabaikan. Bos Moko juga memberikan peringatan keras bahwa jika Moko mengulangi kesalahannya, maka ia akan langsung dipecat. Albert, saya minta maaf Pak.
Sekali lagi kamu kayak gitu, saya pecat beneran. Muren sangat mengerti bahwa Moko bersikap seperti itu karena ia sedang sangat merindukan adik-adiknya. Sehingga Muren menyuruh Moko untuk pulang saja menjenguk mereka. Maafin aku, Ren. Moko pun akhirnya pergi mengunjungi rumah saudara Ais, tempat Ais tinggal sekarang. Ternyata, kini Ais berjualan minuman di depan rumah tersebut. Ais bercerita bahwa ia selalu merasa menjadi beban dimanapun ia berada. Dan ia pun juga sudah tahu bahwa sejak ayahnya menitipkannya di rumah Moko, sang ayah tidak akan pernah kembali lagi. Sebenarnya lebih ke kangen bapak sih. Ngelakuin sesuatu biar berasa orangnya tetap ada. Moko kemudian mengajak Ais untuk bermain piano hayalan tersebut bersama-sama sambil mendengarkan nada di dalam bayangan mereka. Tanpa sengaja, Ais pun keceplosan bercerita bahwa semua adik-adik Moko saat ini sedang bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarga. Moko sangat terkejut mendengar fakta bahwa adik-adiknya diam-diam bekerja di belakangnya. Kita semua tuh kerja, kita kerja yang keras. Moko pun segera kembali untuk berpamitan kepada Muren karena ia harus segera pulang ke rumah setelah mengetahui kondisi-kondisi adik-adiknya itu. Muren pun lalu meminjamkan mobilnya agar Moko bisa sampai di rumah lebih cepat. Udah kamu pakai dulu aja. Dan di dalam perjalanan, Moko pun teringat kembali pada cerita Ais bahwa Moko selama ini bekerja di tempat fotokopi dekat kampus impiannya agar bisa mengintip materi tugas mahasiswa untuk bahan belajarnya. Kan itu kampus impiannya dia, Kak. Ya bisa sekalian ngintip-ngintip tugas mahasiswanya. Sementara Nina bekerja di sebuah restoran berkonsep unik di mana pelayannya diharuskan untuk marah-marah kepada pelanggan. Dan Ino yang baru sembuh sakit ternyata bekerja sebagai kuli bangunan dengan alasan sekaligus berolahraga untuk menurunkan berat badan. Restoran marah-marah gitu. Kalau Ano nguli Kak, sekalian mau ngurusin badan gitu. Sesampainya di rumah, Moko pun langsung bertanya kepada Kak Usa kemana perginya Mas Eka. Kak Usa pun menjawab bahwa Mas Eka sedang bekerja. Moko kemudian bertanya dengan nada kecewa mengapa semua adiknya disuruh bekerja. Padahal selama ini Moko sudah banting tulang agar mereka tidak kesusahan. Kak Usa pun lalu mengaku bahwa Mas Eka menggunakan uang kiriman Moko untuk berinvestasi. Moko pun sangat kecewa dan marah karena ia yakin itu adalah investasi bodong sehingga uang mereka tidak akan pernah kembali. Dengan perasaan hancur, Moko pun masuk ke kamar Ima dan melihat bayi kecil itu sedang bermain sendirian. Padahal dulu Moko selalu menemaninya. Maafin kakak ya udah ninggalin kamu. Moko pun lalu pergi untuk menjemput adik-adiknya. Pertama, ia mendatangi lokasi proyek tempat Ino bekerja sebagai kuli bangunan. Ino sangat terkejut melihat kehadiran Moko dan berusaha menghindar ketakutan. Mas Eka ya, Nok, yang bilang kamu nyusahin. Gara-gara kamu kok nggak jadi beli laptop. Ternyata, Ino diam-diam bekerja karena ia merasa sangat bersalah sejak ia masuk rumah sakit yang membuat Moko gagal membeli laptop. Oleh karena itu, Ino ingin sekali membantu Moko walaupun hanya dengan bekerja sebagai kuli bangunan. Uang juga bisa diusahain lagi, Nok. Pada malam harinya, Moko dan Ino pun pergi menjemput Woko di tempat fotokopi untuk mengajaknya pulang. Awalnya Woko menolak karena ia tidak mau Mas Eka terus-menerus menganggap mereka sebagai beban keluarga. Tetapi Moko meyakinkan dengan lembut bahwa mereka semua bukanlah beban baginya sama sekali. Mendengar hal itu, Woko pun akhirnya luluh, lalu dia pun bersiap-siap untuk pulang bersama mereka. Masa dia bilang di hidup ini gak ada yang gratis, makanya kita harus kerja. Beres-beres bentar. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju restoran tempat Nina bekerja. Saat itu Nina pun sedang ditegur oleh bosnya karena pelayannya dianggap kurang galak kepada pelanggan. Nina sangat terkejut ketika menyadari bahwa pelanggan selanjutnya adalah Moko dan kedua kakaknya. Memanfaatkan situasi, Nina pun langsung totalitas marah-marah kepada mereka. Bahkan sampai mengeluarkan isi hatinya bahwa mereka adalah beban yang selalu merepotkan Moko, hingga membuat Moko harus mengorbankan waktu dan hidupnya. Dan setelah meluapkan emosinya, Nina pun tidak kuasa menahan tangis lalu berlari keluar dari restoran. Lama banget sih milih menu doang, pada bisa baca gak sih? Nina gak mau nyusahin kamu lagi, Nina udah cukup jadi bebannya kamu, aku udah bisa kok hidup sendiri. Moko beserta adik-adiknya yang lain segera mengejar Nina. Dan di saat itulah Moko mengungkapkan kebenaran bahwa Mas Eka telah kabur membawa semua uang kiriman mereka. Ternyata alasan Mas Eka menyuruh semua adik-adik Moko untuk bekerja adalah agar ia bisa lebih mudah melancarkan aksi pencurian tanpa ketahuan. Moko memohon kepada Nina untuk pulang dan berhenti bekerja. Sementara Nina hanya bisa menangis terseduh-seduh mendengar kenyataan pahit tersebut. Itu emang udah tujuannya Mas Eka, supaya dia bisa bawa lari uangnya. Kalian semua itu disuruh kerja. Setibanya di rumah, mereka pun semua berkumpul di ruangan tengah. Moko pun kembali menegaskan agar adik-adiknya tidak perlu lagi bekerja karena mereka sama sekali tidak pernah menyusahkannya. Tetapi Muren yang ikut hadir di sana justru berbeda pendapat. Muren berdebat dengan Moko, mengatakan bahwa bekerja adalah cara yang baik untuk melatih kemandirian adik-adiknya. Ino pun kemudian berbicara, mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Moko karena selama ini Moko telah berperan layaknya ayah kandung bagi mereka. Nina lalu mengungkit soal uang yang dibawa kabur oleh Mas Eka, tetapi Kak Usa masih tidak terima dan
terus membela suaminya dengan alasan uang tersebut digunakan untuk investasi. Padahal nyatanya uangnya itu benar-benar hilang dibawa kabur. Itu investasi, butuh waktu. Kamu ngerti gak sih? Emang nyatanya kita nyusahin kan? Emang kita tuh memban. Nina, seru main sama Ima kah? Nggak nyusahin. Karena kamu kok tuh baik banget sama kita. Kak Usa yang marah langsung masuk ke dalam kamarnya dan Moko sekali lagi memerintahkan adik-adiknya untuk berhenti bekerja karena ia masih sangat mampu untuk menghidupi mereka semua. Tapi emang kamu kok nggak pernah nyusahin kalian ya? Enggak. Udah kalian semua berhenti kerja ya? Namun Muren kembali memberikan pengertian bahwa tidak ada salahnya jika adik-adiknya ingin bekerja, asalkan hasil kerjanya tidak dianggap sebagai bayaran hutang budi, melainkan sebagai bentuk kemandirian. Kecuali Inu yang memang dilarang keras bekerja sebagai kuli bangunan karena kondisi kesehatannya. Aku setuju sama kamu kok. Kalau di sini nggak ada yang jadi beban. Nggak apa-apa, anak-anak ini tuh kerja. Rin, kamu tuh nggak ngerti kondisi aku di sini. Apa mau? Muren pun menjelaskan bahwa ini adalah bentuk perjuangan bersama demi menjaga keutuhan keluarga mereka. Mendengar penjelasan bijak Muren, Moko pun akhirnya terdiam dan dia pun bisa menerimanya. Mereka semua kemudian berpelukan dengan hangat. Moko sangat menyayangi adik-adiknya dan hanya tidak ingin melihat mereka hidup kesusahan. Kita semua di sini saling memperjuangkan, boleh dong, Mo. Pada momen haru tersebut, Moko pun teringat kembali pada kenangan indah bersama kakak dan kakak iparnya sebelum ia berangkat sidang skripsi dulu. Moko terkenang pada masa awal saat mereka pertama kali pindah ke rumah tersebut. Rumah itu sangat sederhana dan kecil, bahkan mereka harus membongkar salah satu tembok agar memiliki ruang tengah yang lebih luas untuk tempat berkumpul bersama. Kita jadi punya ruangan yang lebih luas. Hingga pada malam harinya, Nina pun mengetuk pintu kamar Kak Usa dan mengajaknya untuk keluar makan bersama. Karena Mas Eka juga sudah benar-benar tidak bisa dihubungi lagi. Melihat seluruh keluarganya kini berkumpul dan tersenyum bahagia di ruang tengah, Moko merasa sangat bersyukur karena rumah impian yang sebenarnya bagi Moko hanyalah kebersamaan yang hangat bersama seluruh keluarga tercintanya. Gimana guys filmnya? Keren banget kan? Relate banget nih sama kalian yang masuk tim Sandwich Generation. Ya, harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga demi menghidupi keluarga. Oke deh guys, buat kalian yang mau request film lain, langsung aja tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. See you! Dunia dan temukan